Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur mari terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin dan ridho Allah, kita dipilih sebagai hamba-hamba dan dapat melaksanakan kewajiban kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat berjamaah di subuh yang berbahagia. Salawat beriring salam mari terus kita sanjung sajikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Radio Republik Indonesia cabang Takengon yang dirahmati Allah dimanapun saudara-saudara kami berada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengulang kaji pada subuh yang berbahagia ini terkait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Qala ala adulukum ala ma yamhulah bihil khata' ya wa yarfa'u bidarajat," yang artinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang dengan Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat kalian? Lalu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjawab, qalu balla ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Dan kemudian beliau bersabda kembali, isbaghul wudu'i 'alal mahrim wa khusratul khuta ilal masjid wa intijar salah ba'da salah fazalikur riba. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Isbaghul wudu'i 'alal mahrim, menyempurnakan wudu pada saat yang tidak kita sukai, seperti dalam keadaan subuh, seperti dalam keadaan dingin. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bersama ketika sholat subuh itu tidak kita niatkan. Ketika sholat subuh itu kita masih berpikir bagaimana dinginnya air untuk kita berkomunikasi dengan Allah seperti yang kita lakukan pada hari yang berbahagia ini. Maka itu yang disampaikan oleh Rasul. Ada 3 hal, maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang dengan Allah menghapus kesalahan dan mengangkat derajat-derajat kalian. Itulah pentingnya sholat subuh. Kita tantang dinginnya air itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita berhadapan dengan Allah dengan keikhlasan, dengan niat yang tulus kita beribadah kepada Allah, maka Allah akan naikkan derajat kita. Akan tetapi sebaliknya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mau melawan, kita tidak mau meniatkan bahwa salat subuh itu sangatlah penting, walaupun dalam keadaan dingin yang kita rasakan hari ini. Karena Allah disampaikan kepada Rasul, ketika kita mampu dengan ikhlas melawan ini semua demi untuk berkomunikasi dengan Allah di waktu-waktu yang berat, melawan dinginnya air yang kita rasakan pada kesempatan yang berbahagia ini, maka derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak berjalan ke masjid. Banyak kita berjalan ke masjid. Wa khusratul khuta ilal masjid, itu disebutkan oleh Rasul. Banyak kita hadir ke dalam masjid ini, banyak kita berdoa ke dalam masjid ini, banyak kita bersedekah ke dalam masjid ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu juga butuh keikhlasan, itu juga butuh niat. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita tidak ikhlas hadir ke masjid ini, ketika kita tidak niatkan diri kita untuk hadir ke dalam masjid ini, maka itu akan sulit jemaah yang dirahmati Allah. Dan kita juga tidak termasuk orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah seperti yang disampaikan oleh Rasul. Orang-orang yang tidak dihapus kesalahannya kalau kita tidak memaksakan diri kita atau meniatkan diri kita untuk hadir ke dalam masjid ini. Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan, apa sih sebenarnya itu keikhlasan? Niat ikhlas untuk hadir beribadah kepada Allah, baik dalam sholat subuh, baik dalam hadir ke masjid ini. Apa yang dimaksudkan ikhlas itu? Imam Al-Ghazali menyampaikan, keikhlasan itu ibaratnya seperti beras itu bercampur dengan pasir. Itulah beratnya keikhlasan. Beras itu bercampur dengan pasir, dan kita akan menanak beras itu, akan memasak beras itu. Apa usaha kita untuk bisa mengambil beras ini yang sudah bercampur dengan pasir itu, dan akan kita tanak, dan kita akan masak, dan akan kita konsumsi. Inilah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bagaimana pentingnya keikhlasan dan apa itu keikhlasan dalam versi Imam Al-Ghazali tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan saja bagaimana kita memilih beras yang sudah bercampur dengan pasir. Maka kita akan berusaha untuk mengambil beras itu untuk tidak bercampur dengan pasir. Itulah kadang-kadang kita berpikir bahwa keikhlasan itu berat ketika kita menganggap bahwa itu berat. Tapi dia akan ringan karena niat kita akan memakan beras tersebut. Maka itu akan ringan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah keikhlasan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya apa yang disampaikan oleh Rasul? Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Yang terakhir, yang ketiga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunggu salat berikutnya setelah sholat, maka itulah ribat. Artinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketetapan hati itulah ribat. Kekukuhan hati itulah ribat. Bagaimana kita menjaga waktu sholat yang wajibnya sholat subuh dengan zuhur, atau ada sholat-sholat yang lain yang kita lakukan setelah subuh, sholat subuh ini misalnya. Sebelumnya ada sholat fajar, sholat sunnah yang lain, dan kemudian ada sholat setelah subuh, sholat sunnah setelah subuh. Jemaah yang dirahmati Allah, itulah yang harus kita jaga. Kemudian ada sholat zuhur, waktu-waktu inilah yang kita jaga, yang disebutkan dalam hadis itu menunggu salat berikutnya setelah sholat yang sudah kita lakukan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami sampaikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengatur skenario kita beribadah kepada Allah. Skenario bumi ini, bagaimana bumi ini terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh singkat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat subuh hari ini,
maka di benua lain itu sedang melakukan sholat zuhur. Mungkin di benua lain, atau misalnya benua Amerika yang hari ini mungkin masih zuhur, melaksanakan sholat zuhur. Kemudian ada di benua lain melaksanakan sholat asar, maghrib, dan mungkin isya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah skenario Allah. Bagaimana terus bumi dan isinya ini berzikir tidak henti-hentinya. Setelah sholat subuh, setelah azan subuh, ada yang sholat zuhur di benua lain, ada yang sholat asar di benua lain, bahkan ada sholat maghrib dan isya. Inilah kita sebagai hamba, sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga sholat kita dengan sholat yang akan kita lakukan setelah sholat ini selesai kita lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketiga apa yang disebutkan oleh Rasul, qala adulukum ala ma yamhulah bihil khata'a wa yarfu bidarajat. Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu dengan Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan menaikkan derajat kita. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu pada saat yang mungkin tidak kita sukai, dalam keadaan dingin dan dalam keadaan apapun. Itu yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak berjalan ke masjid. Artinya kita hadir ke rumah Allah ini bukan hanya sekedar seremoni saja, bukan karena apa, tapi karena niat dan keikhlasan kita. Dan yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menunggu salat berikutnya dengan sholat yang akan kita lakukan berikutnya. Dan itulah penjagaan diri, atau dikatakan ribat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat bagi kami sendiri dan tembusannya bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi sabilil haq was-sabiqul khairat. Allahumma fi ila qawli karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.